Perkenalkan, nama saya Christian Octaviana dengan NIM 016 dari Ilmu Kelautan Angkatan 2022. Di sini saya akan mengulas kembali mengenai praktikum sistem informasi geografis dengan judul Data Sistem Informasi Geografis dan Sumbernya. Pada sistem informasi geografis sendiri terdapat data spasial yang dimana merupakan data yang merepresentasikan bentuk objek di permukaan bumi beserta atribut berupa deskripsi atas karakteristik objek tersebut. Data spasial sendiri merupakan data yang berorientasi geografis yang didukung oleh beberapa titik koordinat dan ketinggian elevasi, sehingga data spasial ini dapat menentukan lokasi dan pola permukaan tertentu. Data spasial sendiri terbagi menjadi atas dua format, yaitu data vektor dan data raster. Pada data vektor merupakan permukaan bumi yang direpresentasikan dengan kumpulan titik yang membentuk garis yang membentuk poligon atau garis yang membatasi di daerah berawal dan berakhir di titik yang sama. Sedangkan data raster terbentuk dari beberapa grid, sehingga pada data ini objek geografi direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan piksel. Sumber data dari data spasial secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu data spasial primer dan data spasial sekunder. Pada data spasial primer dapat diartikan sebagai data spasial yang didapatkan secara langsung. Dengan kata lain, apabila kita mendetik tentang pembuatan sistem informasi geografis untuk menentukan luas wilayah, kita harus meninjau secara langsung. Sedangkan pada data spasial sekunder dapat diartikan sebagai data spasial yang didapat dari pihak ketiga, atau dengan kata lain, kita tidak mendapatkannya secara langsung. Data spasial ini contohnya dapat dilakukan dari peta topografi atau peta meteorologi dan peta lainnya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara melakukan pengunduhan data spasial sekunder. Salah satunya itu dari RGI. Sebelum mengunduh data spasial, kita diharuskan untuk memiliki akun dari web tanahairindonesia.go.id. Yang pertama, kita masuk atau kita daftar akun, kita masukkan nama, ini kita sign up. Apabila sudah seperti ini, kalian bisa buka email, kemudian nanti akan terkirim link verifikasi, kemudian kalian masuk ke link tersebut. Namun apabila untuk link verifikasinya itu tidak terkirim ke email, itu kalian bisa meminjam akun dari orang yang sudah membuat akun sebelumnya. Setelah untuk yang sudah mendapatkan verifikasi email, kemudian kalian masuk ke link, di link tersebut kalian akan diarahkan ke bagian register, yang dimana pada bagian tersebut kalian akan mengisi data mulai dari nama, email, kata sandi, dan beberapa pilihan lainnya.
Untuk kata sandi itu dia diwajibkan untuk memiliki satu huruf kapital, angka, dan juga simbol. Apabila sudah selesai verifikasi, kemudian kita masuk kepada bagian sebelah kanan atas. Kita masukkan username yang udah dibuat dan password yang udah dibuat tadi. Kemudian kita klik masuk. Nah, ini untuk pembuatan akun RBI. Kemudian kita masuk ke Demnas, itu kita klik download, kemudian kita pilih DEM Nasional. Kemudian pada Demnas ini kita klik download lagi. Nah, kemudian kita masukkan link akun yang udah kita buat tadi. Kita masukkan username dan passwordnya. Kemudian kita klik login. Kemudian apabila sudah muncul seperti ini, kita pilih salah satu wilayah yang ada pada kotak-kotak tersebut. Kemudian kita klik, kita unduh. Kita tunggu dari unduhan ini. Kemudian hasil dari unduhan tersebut akan kita masukkan ke ArcGIS. Nah, setelah selesai kita ke ArcGIS. Kemudian kita buka filenya. Kita klik add data. Kemudian kita cari file TIFF yang kita unduh tadi. Ini, dan kita klik add. Kita klik yes. Nah, setelah selesai kemudian kita akan masukkan data spasialnya ke ArcGIS. Beginilah tampilan data yang udah kita unduh tadi. Kemudian untuk data citra itu dapat kita unduh dari Copernicus. Kita pilih, sesudah kita masuk ke link Copernicus, itu kita masuk ke OpenHub. Kemudian kita akan diarahkan ke Copernicus yang baru yang udah diupdate. Kita klik pada link tersebut. Sama seperti RBI, pada Copernicus sendiri kita juga untuk masuk kita harus membuat akun. Kita klik login. Kemudian untuk yang belum mempunyai akun, itu kita bisa klik register. Untuk di sini kita isi first name, last name. Kemudian ini kita bisa isi dengan akun email. Kemudian untuk kata selanjutnya itu sama seperti tanah air, itu kita masukkan huruf kapital, angka, dan juga simbol. Untuk country Indonesia,
Kemudian untuk type of user itu kita pilih yang research dan education. Untuk thematic activity itu bisa kita pilih yang marine. Kemudian purpose itu kita pilih yang education. Ini kita centang. Kemudian kita klik register. Setelah selesai, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kemudian untuk verifikasi itu kita masuk ke email, kita lihat apakah ada notif yang masuk. Setelah email masuk akan terkirim seperti ini untuk link verifikasi. Kemudian kita klik dan verifikasi email. Setelah selesai, kita tinggal masuk ke Copernicus. Nah, di sini kita sudah masuk ke Copernicus. Kemudian kita kembali. Setelah selesai membuat akun, kita ke export data, kita pilih Copernicus browser. Setelah muncul hasil seperti ini, kemudian kita tinggal cari data yang akan kita gunakan. Untuk lokasinya tinggal kita pilih wilayah kajian. Yang pertama itu kita untuk wilayah kajian saya akan cari Indonesia. Untuk wilayahnya saya akan pilih yang Lombok. Kemudian untuk cover itu kita ubah menjadi 20. Mengapa kita ubah? Itu agar pada wilayah titik kajian yang akan kita pilih tidak akan mengurangi awan yang berada di atas pulau tersebut. Kemudian untuk search-nya itu kita pilih yang Sentinel 2A, kita pilih yang S2A, L1C. Kemudian untuk time range-nya itu kita pilih dari dari 2024 dari 2021 sampai 2024. Kemudian setelah selesai kita pilih kita buat wilayah kajian yang akan kita pilih menggunakan rectangle. Ya, sudah selesai. Untuk
Yang di sini juga selesai, kemudian kita klik save. Setelah muncul, kita bisa pilih wilayah yang mana pada wilayah tersebut tidak memiliki tutupan awan yang tebal. Kemudian kita download. Setelah kita download, kemudian akan muncul hasil dari lokasi download tersebut seperti ini. Sekian pengulangan ulas tentang praktikum yang sudah saya lakukan. Kesimpulan dari video praktikum yang saya buat, kesimpulan dari praktikum yang telah saya buat pada website Tanah Air Indonesia itu dapat mengakses berbagai jenis spasial, mulai dari Demnas, batrimetri, LLM, dan lain-lainnya. Sedangkan pada Copernicus, website tersebut dapat digunakan untuk mengakses atau mengunduh data citra sentinel. Dapat mengunduh data citra sentinel. Pengunduhan pada website tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlukan pada saat ingin memproses data tersebut. Untuk website Tanah Air Indonesia sendiri itu memiliki berbagai fungsi yang dimana untuk website Tanah Air Indonesia sendiri itu mencakup beberapa kebijakan resmi dari pemerintah yang dimana website tersebut menyediakan berbagai berita dan kondisi-kondisi tertentu pada Indonesia. Sedangkan untuk Copernicus, website tersebut digunakan untuk menyediakan berbagai data citra satelit yang berkaitan dengan lingkungan dan kondisi pada suatu wilayah. Saran saya untuk praktikum kali ini, sebaiknya praktikum dilakukan secara offline, karena ketika dilakukan secara online itu sedikit susah apabila terdapat masalah karena tidak bisa diselesaikan secara langsung, apalagi ketika orang yang mengalami praktiker yang mengalami masalah itu lebih dari satu orang dan masalah yang didapatkan itu sama. Kemudian untuk praktikum online itu cukup sulit karena terkadang memiliki keterbatasan terhadap sinyal. Sekian dari saya. Sekian video tentang mengulas praktikum sistem informasi geografis materi 1 yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.